kita balik lagi di podcast ini kita bareng sama aku Nancy yang kali ini bakalan ngajak kalian bincang santai bareng winner duta favorit. Pada seleksi kemarin nih ada pemilihan duta budaya FISIP tahun 2024. Nah, di samping aku sekarang udah ada kakak yang ganteng banget yang kemarin mendapatkan penghargaan sebagai duta favorit di paguyuban duta budaya FISIP tahun 2024. Namanya Kak Mahfud. Oke, kita tanya-tanya dulu nih sama Kak Mahfud. Gimana kabar Kak Mahfud pada hari ini? Alhamdulillah sangat baik Kak Nancy, sehat. Kalau dilihat dari wajahnya kayaknya bersinar gitu ya guys ya, kayak seneng gitu ya, kayaknya udah habis dapat penghargaan makanya bersinar gitu ya Kak ya. Iya alhamdulillah karena udah dapat penghargaan duta favorit gitu Kak. Jadi kayak merasa sangat senang, bahagia, jadi campur aduk hari ini. Oh gitu ya Kak ya. Dari yang aku dengar nih Kak, katanya ajang duta ini menjadi ajang pertama yang diikuti Kak Mahfud dalam dunia perdutaan nih. Kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Mahfud sampai Kak Mahfud tuh ada niatan untuk mengikuti seleksi ini? Mungkin untuk salah satu motivasi saya kenapa mengikuti duta Kak, itu karena saya terakhir ini kayak mengamati para pemuda ini asing dengan budaya sendiri. Jadi saya termotivasi dalam diri saya untuk mengikuti duta. Mungkin dengan saya mengikuti duta lebih mudah untuk memotivasi, menginspirasi para pemuda maupun generasi muda lainnya Kak. Gitu. Oke, jadi Kak Mahfud ini ingin ikut serta melestarikan budaya Kak. Gitu ya Kak ya. Apalagi sasarannya adalah generasi muda, Gen Z yang sekarang ini ya Kak ya. Oke, aku mau tanya nih Kak, aku kan juga kepo nih. Selama rangkaian dari seleksi sampai grand final, kira-kira gimana Kak rasanya? Apakah berat, apakah enjoy, bahagia, gimana Kak? Mau dong diceritain. Untuk rasanya kan balik lagi saya ini pertama kali saya sebagai duta. Jadi menurut saya ini dari awal karantina sampai grand final itu agak berat menurut saya. Tetapi di sisi lainnya saya juga sangat senang gitu ketika ketemu teman baru, terus kayak belajar bareng mengenai perdutaan itu jadi dari hal berat itu jadi ringan. Gitu. Oke, jadi merasa berat tapi ada feedbacknya gitu ya Kak ya. Oke, jadi enjoy aja lah ya walaupun berat tetap dikerjain gitu ya. Oke, aku mau tanya nih Kak, di dalam duta itu kan pasti ada harapan ya, harapan. Nah apalagi Kak Mahfud ini udah mendapatkan gelar sebagai duta favoritnya duta budaya FISIP tahun ini. Nah kira-kira harapan Kak Mahfud setelah ini apa? Harapan saya yang pertama itu saya dapat memberikan dampak positif, mulai dari meningkatkan pemahaman tentang budaya, lalu juga menjalankan program-program sosial tentang budaya. Jadi kalau untuk harapannya tentunya ke hal-hal yang positif kayak tadi Kak, karena kan juga seiring perkembangannya zaman kan rasa inginnya itu berkurang. Jadi saya ingin meningkatkan mulai dari pemahaman, dari kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya gitu. Oke, aku dengar nih Kak Mahfud asli dari Madura ya Kak ya. Iya betul. Nah seperti yang kita tahu nih bahwa di Madura ini kan orang itu masih minim buat mengenal budaya Madura gitu ya. Kira-kira ada nggak sih keinginan dari diri Kak Mahfud untuk memprioritaskan melestarikan dari budaya Madura itu sendiri? Tentunya rasa keinginan itu pasti ada, bahkan di setiap pemuda dari generasi muda Madura itu. Ya tentunya keinginan itu akan saya jalankan selaras dengan saya sebagai seorang duta. Jadi untuk kedepannya ya saya ingin gitu Kak. Oke, kira-kira rencananya Kak Mahfud ini mau melestarikan budaya-budaya tersebut itu dengan cara apa? Ya tentunya hal yang pertama saya akan meningkatkan pemahaman mulai dari mungkin dari hal kecil seperti teman, kayak lingkungan kita, lingkungan kampus. Setelah saya meningkatkan pemahaman tentang budaya, saya lanjut dalam hal melestarikan budaya. Jadi kan butuh proses-prosesnya. Jadi nggak langsung instan, langsung melestarikan, tapi kita nggak tahu nih caranya bagaimana melestarikan itu. Nah, Oke, gitu. berarti dimulai dari lingkup kecil dulu ya Kak ya, kemudian mulai menyebar luas seperti itu ya. Bener-bener keren sekali guys. Makanya udah nggak heran lagi ya kenapa Kak Mahfud bisa mendapatkan duta favorit, karena wawasannya juga sangat luas dan sangat worth it banget lah ya buat mendapatkan gelar tersebut. Selain mungkin yang disebutkan Kak Nancy wawasannya luas, itu
selain itu ada dukungan dari teman-teman Kak yang sangat mendukung sekali. Oke. Jadi yang membuat saya ini jadi ya ini duta favorit, mulai dari doa-doa, support, like dan lain sebagainya. Oh, jadi teman-teman ini sangat support ya Kak ya Nah, terhadap iya, Kakak ikut berpartisipasi dalam seleksi ini ya Kak ya. Kemudian dari keluarga seperti apa Kak supportnya? Apakah sangat mensupport atau seperti apa? Sebagai seorang anak ketika melakukan atau mengikuti kegiatan perlombaan, tentunya keluarga kayak kerabat pasti sangat support. Bahkan nih ya Kak, setelah saya nggak ditandai ya, setelah mendapatkan penghargaan sebagai duta favorit, banyak keluarga itu memberikan ucapan selamat. Bahkan yang saya nggak kira-kira akhirnya kayak oh iya, sebegitu support ya keluarga. Oke, gitu. memberikan apresiasi gitu ya Betul, atas Kak. perjuangannya. Oke, karena perjuangannya yang panjang ya Kak ya dari seleksi sampai grand final, ada nggak momen-momen yang buat selalu teringat yang berkesan gitu di hati Kak Mahfud? Tentunya hal yang berkesan itu Kak, seperti kayak kebersamaan saat karantina. Itu kan momen-momen yang nggak jarang kita dapat Kak. Oke. Selama karantina. Yang nggak mungkin bisa terulang kembali Nah, gitu betul, ya Kak ya. iya. Lalu ya tentunya selain kebersamaannya, tentunya pemateri-pemateri ini Kak sangat memotivasi bagi saya. Karena nggak hanya di lingkungan kampus, tetapi pemateri itu dihadirkan dari luar pulau gitu. Oke, berarti sangat diajarkan untuk membangun branding gitu ya Kak ya. betul. Membangun branding apalagi sebagai seorang duta gitu ya Kak ya. Jadi kira-kira Kak Mahfud ini merasa mendapatkan feedback yang sepadan nggak sama perjuangan yang dilakukan? Ya, saya merasa sangat sepadan karena tanpa hal tersebut saya nggak sampai di titik ini Kak. Gitu. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Harapannya Kak Mahfud buat generasi muda yang sekarang yang sangat bisa dikatakan sangat minim ya dengan pengetahuan duta budaya. Kira-kira apa harapannya dari Kak Mahfud? Saya pernah baca artikel nih Kak, artikelnya gini, budaya luar ini lebih mendominasi dibandingkan budaya lokal. Jadi harapan saya bagi para pemuda, generasi muda, agar lebih berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan budaya, mulai dari melestarikan, mengikuti, menjalankan. Nah itu harus lebih mencintai, lebih menghormati, lebih menghargai gitu Kak. Oke, yang terakhir nih Kak, boleh dong dikasih pesan dan juga motivasi buat generasi muda atau generasi yang mungkin yang akan datang agar tetap melestarikan budaya kita. Ya mungkin selain tadi yang saya sebutin, pesannya adalah tetap jangan lupakan di mana tempat kalian berasal. Silakan kalian lestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kalian sebagai seorang pemuda. Karena kita itu sebagai seorang pemuda itu nggak hanya tinggal diam di satu titik, di satu momen. Jadi harus berkembang baik itu mulai dari memperkembangkan budaya maupun diri sendiri gitu Kak. Harus ada progres gitu dalam kehidupan. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Oke, jadi sobat kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikan budaya ya, walaupun sekarang di kemajuan teknologi yang sangat pesat ini kita nggak boleh melupakan budaya kita. Apalagi Gen Z generasi sandwich yang saat ini mungkin bisa dikatakan minim, boleh deh setelah ini ditingkatkan lagi pengetahuannya tentang budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu tadi guys seputar bincang santai bersama duta favorit dari Paguyuban Duta Budaya Visip tahun 2024. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya. Stay tune guys. See you.